untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Bermunajat juga kita kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang sakit, Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqam wa la alam insyaallah. Begitu juga untuk Pak Ketua kita, mudah-mudahan dalam perjalanan haji dan saudara-saudara kita yang sedang berangkat haji, Allah mudahkan perjalanan mereka, Allah mudahkan ibadah mereka, Allah berikan mereka hajjan mabrura, haji yang mabrur, sa'yan mashkura, sa'i yang Allah ridai dan Allah cintai, sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Dan juga Allah mudah-mudahan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ataupun umrah untuk kita yang belum melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, man shalla salatana wastaqbala qiblatana, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tuhqirullaha fi dhimmatihi. Wa fi riwayatin ukhra fahuwal muslim lahu ma lil muslim wa alaihi ma 'alal muslim. Kata baginda Nabi dari Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari mengatakan, barang siapa yang salatnya sama seperti salatnya kita, menghadap kiblat kita dan memakan makan sembelihan kita, maka baginya tanggung jawab Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian merendahkan atau meremehkan Allah dalam tanggungannya. Dan dalam riwayat lain dikatakan dia adalah muslim, mereka berhak mendapatkan tanggung jawab Allah, begitu juga Rasulnya, begitu juga tanggung jawab sesama muslim. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa setiap darah di antara kita sesama muslim ini haram. Haramun kahurmati yaumikum hadza. Haram. Keharaman jiwa seorang muslim ini sama halnya dengan keharaman harga diri, baik itu agama, kehormatan keluarga, harta benda yang kita miliki, begitu juga anak dan istri yang kita miliki. Haramun kahurmati yaumikum hadza. Sama halnya keharaman seperti bulan-bulan haram dan hari-hari haram, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Jiwa seorang muslim ini, jiwa setiap seorang muslim di antara kita, maka hukumnya haram. Haram itu berarti tidak boleh dibunuh, tidak boleh diapa-apakan. Yang boleh hanyalah dijaga. Jadi pahami ya Bapak Ibu ya, dijaga. Nah, pembahasan kita di subuh hari ini adalah judulnya rambu-rambu takfir. Maksudnya apa rambu-rambu takfir ini? Maksudnya fenomena-fenomena hari ini banyak kita temukan, seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya itu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan sesama muslim, satu muslim dengan muslim yang lain mengkafirkan. Yang kedua, mudahnya jiwa seseorang itu melayang atau mati terbunuh dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin sebab musababnya tak lebih penting daripada menjaga jiwa manusia itu sendiri. Nah, ini poin penting bagi kita. Baik Bapak Ibu, judul kita adalah rambu-rambu takfir.
Hadis tadi mengatakan kepada kita bahwa jika ada seorang muslim yang sholatnya sama seperti kita sholatnya, dan seorang muslim menghadap kiblatnya sama arahnya kepada arah yang kita hadapkan dalam kiblat kita sholat kita, maka sesungguhnya mereka adalah sama muslimnya dengan kita. Hanya saja perbedaannya terletak kepada bagaimana cara pelaksanaan sholatnya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Ini hanya berbasis pada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ustaz, tapi kan ada yang berbeda secara akidah. Benar, tak salah. Ada yang memahami pemahaman-pemahaman yang cukup berbeda. Seperti ada kelompok-kelompok yang sifatnya murji'ah, mu'tazilah. Ada sifatnya kelompok yang tidak percaya takdir. Ada kelompok yang percaya cuma takdir aja. Pokoknya aku tidak akan kerja. Tidak akan kerja. Semua sudah takdir ilahi. Jadi kerjaannya cuma zikir aja dalam masjid. Itu ada. Tapi justru ada sebaliknya juga. Apa sebaliknya? Orang yang sama sekali tak percaya takdir. Pokoknya kerja terus. Tak percaya yang lain. Ada lagi kelompok yang khawarij. Yang kerjaannya suka mengkafirkan orang saja. Bahkan darahnya sesama muslim itu halal untuk dibunuh. Nah, ini juga masalah. Ada lagi kelompok yang murji'ah. Kelompok murji'ah itu kelompok yang tidak percaya dosa besar. Semua dosa-dosa itu dikembalikan kepada hati. Kalau hati dia kata itu bisa selesai, terhapus. Ini bahaya juga. Ada juga kelompok-kelompok yang percaya kepada Imam 12 misalkan. Akidahnya adalah Nabi, selain dari Nabi masih ada yang maksum selain dari Nabi. Nah, ini kan bertolak belakang dari pemahaman-pemahaman yang semestinya. Tetapi mereka masih percaya kepada Allah, masih. Tapi mereka masih percaya kepada Muhammad, masih. Syahadat mereka masih kepada Allah dan masih kepada Muhammad. Maka poin penting dulu yang harus kita pahami, di dalam Majelis Ulama Indonesia, sejauh mereka masih meyakini Allah itu adalah Tuhannya, Muhammad adalah Rasulnya, maka kategori ini mereka masih masuk dalam kategori Muslim. Hanya saja, apakah mereka sesat, apakah mereka keluar daripada Islam, ini yang kemudian harus kita pahami dalam bentuk-bentuk yang lain. Kata para ulama, kalau Majelis Ulama mengatakan mereka masuk dalam kategori sesat. Sesat, tapi tidak kafir. Tapi dalam pandangan ulama yang lain, justru ada namanya kafir kecil namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Kafir kecil. Nah, kita perlu membedakan mana kafir besar, mana kafir kecil. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasannya. Qala al-Munawi, al-kufru taghtiyatu ma haqquhu al-izhar. Wal kufru an satara ni'matal mun'im bitarki adai syukriha wa a'zamul kufri juhudul wahdaniyah awin nubuwah awis syariah. Imam Munawi mengatakan kufur adalah menutupi sesuatu yang seharusnya ditampilkan. Menutupi sesuatu yang seharusnya ditampilkan atau ditampakkan. Ia juga berarti menutupi nikmat Tuhan dengan tidak mensyukurinya. Bagian daripada kufur. Kata Imam Munawi, salah satu bentuk daripada kufur itu orang yang diberikan oleh Allah rezeki tapi menolak untuk atau mengingkari nikmat Allah tersebut. Contohnya bagaimana? Contoh, Bapak Ibu kerja, dapat gaji. Kok cuma segini gajinya? Ini bagian daripada tidak adanya rasa syukur. Ini juga sebenarnya masuk dalam rumah kita Bapak Ibu. Yang perbuatan-perbuatan sederhana seperti ini masuk dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu yang suka tabzir, tolong mulai dikurang-kurangi atau dihilangkan. Makanan-makanan yang kita makan, meskipun kita tidak berniat untuk mentabzirkannya, memubazirkannya, maka yang mengerti dan mengetahui standar ukuran perut kita ajarkan anak-anak kita ini untuk bisa makan secukupnya. Sekarang saya tanya,
Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari membuang makanan sisa? Mesti ada kan? Mesti ada. Itu bagian daripada tabdzir. Tabdzir itu Bapak Ibu salah satu perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Oke Bapak Ibu ya, sederhana kan? Contoh ya, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Setiap acara, Bapak Ibu kalau mau lihat bentuk rasa tidak syukur kepada Allah itu banyak, nanti dalam acara syukuran. Banyak orang yang ngambil makanan itu kadang-kadang pas hari apalagi pas nikahan itu, woi, mentang-mentang makan gratis nih, ini makan gratis nih. Diambil tuh Pak banyak-banyak. Ternyata tidak habis. Sekarang pertanyaannya siapa yang mau makan sisa dia? Kalau dia datang dengan suami dia, tolong suruh suaminya, bang habiskan bang, aku tak sanggup menghabiskan. Kata suaminya, itulah ambil juga banyak-banyak lagi. Kata suaminya. Tapi kalau tak dimakan suaminya bagaimana? Ya takdir. Jatuhnya mubazir. Mubazir itu apa? Berlebihan, israf. Nah ini kadang-kadang kita sering kita temukan Pak dalam rumah Pak. Di rumah tangga kita juga begitu. Anak, tolong ajarkan anak makanan yang dimakan itu habiskan. Nah harusnya bagaimana Pak Ustadz? Kalau memang tidak habis, harusnya ambillah sesuai kemampuan kita. Kalau kurang tambah. Dan nambahnya pun sesuaikan. Tambah sedikit-sedikit. Ini bagian daripada perbuatannya kufur Pak. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang mau bersyukur akan nikmatku, kata Allah, akan kutambah. La'azidannakum. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, kalimatnya kan kafar. Bukan kalimatnya wala in masyakartum. Tapi Allah buat wala in kafartum. Allah pakai kalimatnya kafaro. Kenapa? Karena kata Allah kafaro di sini mengingkari nikmatnya Allah. Jadi salah satu, meskipun kita sebenarnya tidak mengingkari, tapi masuk terindikasi melakukan perbuatan yang tidak mensyukuri. Nah, itu masalahnya. Contohnya yang lain, minuman-minuman. Nah, ini juga nih Bapak Ibu. Beli aqua gelas. Kan aqua gelas tuh kita beli. Kadang yang diminum cuma setengah. Setengahnya lagi dibuang. Meskipun dia air, tapi tetap sesuatu yang kita konsumsi. Tapi kalau minuman gelas, aqua gelas ini kan gimana nih Ustadz? Kan dia tak bisa dibawa pulang juga. Minumannya sudah satu gelas begitu kecil, habiskan. Cuma satu gelas. Banyak minum sehat, kurang minum sakit. Apalagi yang suka sakit pinggang. Banyak minum air putih, insyaallah sehat. Tapi bagaimana Ustaz kalau tak habis juga? Nah, ini yang kemudian yang harus kita koreksi. Kalau memang tidak habis, ada mudarat yang lebih dan lain sebagainya. Gunakanlah sebaik mungkin, entah itu untuk cuci muka. Yang penting jangan sampai bersisa dan sisanya itu diminum orang. Kalau diminum orang Pak, tidak ada masalah. Tapi kalau tak diminum orang, nangis dia. Kalau kata orang tua kami zaman dulu, nasi satu dalam piring itu, nanti nangis dia Tuhan. Padahal langsung saya mikir kadang-kadang, kapan nangisnya nasi ini kan gitu. Tapi sebenarnya ini bahasa dari orang tua kita, bahwa jangan mudah-mudah membuang makanan. Begitu cara orang tua kami mendidik kita dulu. Sampai sebegitunya, jangan sampai, makanya bahasa Nabi hatta yul'iqaha, sampai dimasukkan tangan itu dijilat. Kita sekarang ini kan kalau makanan selesai makan, menjilat tangan tuh jijik betul kayaknya. Padahal tidak. Nabi dijilatkan tangan Nabi kepada Aisyah itu. Begitu juga Nabi menjilat tangan Aisyah. Apa jijiknya? Tidak ada. Cuman kan apalagi di depan, jijik banget. Apanya yang jijik? Tangan suami. Kecuali tangan orang yang Bapak Ibu jilat, iyalah. Kan begitu. Ya kan kalau tangan orang yang kita jilat agak ragu sedikit ya boleh lah kan gitu. Ya, tapi kan tidak mungkin juga tangan orang yang kita jilat kan. Nanti cemburu suami kita kan. Nah, ini poin penting Pak. Sekarang tuh Pak, mohon maaf kalau yang begini-begini itu sekarang tak mau orang. Jangan dijilat-jilat lagi, cuci aja lah gitu. Padahal di situ ada satu sunnah.
yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ustaz, tapi kan yang dijilat itu makanan. Iya, yang jelas-jelas saja lah. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kata Syekh Al-Munawi, itu bagian kalau mereka kufur kepada Allah melalui nikmatnya. Tapi ada kufur yang paling berat, perbuatan yang paling berat, mengingkari tauhid, mengingkari Allah. Ada 3 hal yang paling berat itu, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syariat Islam. Bagian daripada itu juga mengingkari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini kalau diingkari juga berdosa, kafir juga, kufur juga kita. Kita ambil contoh. Contohnya apa? Mengingkari tauhid. Oh, Allah itu tidak satu, Allah itu 2. Nah, itu jelas itu jelas. Kita percaya Allah, cuma kita percaya ada Tuhan yang lain lebih kuat daripada Allah. Salah apa tak salah? Nabi Muhammad itu sebenarnya ya Nabi, cuma kalau seandainya Aristoteles itu masih hidup, maka Aristoteles itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Itu parah itu. Parah itu. Makanya kalau ada tandingan Nabi dan Allah, maka dia kufur. Mereka membuat tandingan Allah dan Rasulullah, mereka kufur. Contoh, sekarang ada superhero misalkan. Kita anggaplah dia Superman atau X-Men. Nah, kalau seandainya X-Men ini ada, maka orang akan berkata, Nabi aja nggak bisa terbang. Nah, kalau X-Men bisa terbang, maka X-Men lebih baik daripada Nabi. Itu salah. Itu namanya kufur. Meskipun dianggap sebatas sebagai guyonan. Tidak, itu bukan guyonan. Itu kenyataan. Banyak orang hari ini, bukan banyak, ada beberapa orang hari ini, beberapa kelompok yang memang tidak percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu waktu saya tinggal di Yogyakarta, ketika khutbah Jumat, ada seorang khatib mengatakan begini, kata khatib itu, saya tak percaya bahwa Muhammad itu adalah Nabi. Kan parah itu. Berarti rusak akidahnya, rusak syahadatnya, kufur dia. Mengingkari salah satu syahadat. Poin syahadat. Kemudian dia bilang begini, semua hadis itu adalah perkataan Muhammad. Maka mungkin salah. Karena Nabi Muhammad mungkin salah. Pertanyaannya adalah, kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mereka tidak mengakuinya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi? Ada kelompok namanya ingkar sunnah namanya. Apa namanya? Ingkar sunnah. Itu bahaya itu Bapak Ibu, bahaya. Baik. Kemudian syariat Islam. Syariat ini banyak, Pak. Salah satunya zakat. Itu syariat Islam. Maka Bapak Ibu, kalau ada umat muslim yang tak mau bayar zakat sementara mereka sudah sampai nisabnya, sampai pada batasnya, mereka termasuk atau tergolong kepada orang yang enggan membayar zakat, terindikasi menentang Allah. Misal Fulan ibn Fulan sudah punya duit cukup untuk bayar zakat, tapi dia tak bayar zakat, tapi dia muslim. Ini pernah kejadian? Pernah. Pada masa Nabi pernah. Cuma pada masa Nabi ada seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk meminta zakat kepada Bani Mustalik. Jadi dimintalah oleh Nabi, tolong kau datang ke Bani Mustalik, mintakan zakat kepada mereka. Ketika si Fulan ibn Fulan ini datang menuju Bani Mustalik, datang dia minta zakat. Oleh Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Tidak mau. Datanglah mereka. Si Fulan ibn Fulan tadi balik dengan tangan yang kosong, hampa. Apa kata Fulan ibn Fulan ini tadi? Kata Fulan ibn Fulan sahabat Nabi ini tadi, ya Rasulullah, mereka tidak mau bayar zakat, mereka telah kafir. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan di pagi ini. Apa kata dia? Mereka keluar daripada Islam. Kemudian Nabi mempersiapkan persenjataan. Kalau begitu kumpulkan para sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang kita. Kita perangi Bani Mustalik.
Di tengah Nabi sedang mempersiapkan beberapa hari persenjataan untuk berperang, datanglah utusan dari Bani Mustalik sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan, ya Rasulullah, kami tidak murtad, kami tidak kafir, hanya saja kami memang tidak mau membayar zakat. Di sini ada dua case, dua masalah besar. Satu, masalah pertama datang dari pembawa berita. Masalah kedua, memang mereka tidak mau membayar zakat. Sampai di sini bisa dipahami. Case pertama adalah berita yang salah. Apa dampak daripada berita yang salah? Apa dampaknya? Bisa saja terjadi perperangan yang besar antara Nabi dengan Bani Mustalik. Case yang kedua, begitu mudahnya orang yang diutus oleh Nabi tadi mengkafirkan orang lain yang pada hakikatnya mereka tidak kafir. Oke? Mudah sekali mereka mengkafirkan. Dia mengkafirkan orang yang sudah masuk Islam, pada hakikatnya mereka tidak kafir. Tidak keluar daripada Islam. Case yang ketiga, masalah yang ketiga, untung cepat-cepat diklarifikasi. Masalah yang ketiga adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Ini berbeda semua, Pak. Yang pertama, case yang pertama, berita yang didatangi. Turun ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sahabat Nabi tadi, yang membawa berita tadi, berita itu, sebelum ayat ini turun, itu berita yang dia bawa, beritanya dusta. Sehingga Allah turunkan, wahai Muhammad, kata Allah, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, tolong klarifikasi dulu. Validasi dulu. Dicari tahu dulu kebenarannya. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya pelajaran juga bagi kita. Sebelum kita mengkafirkan seseorang, sebelum kita menjustifikasi seseorang, menghakimi seseorang, terlebih dahulu kita cari tahu dulu. Ini yang kadang-kadang suka membuat kita berpecah belah. Sama Bapak Ibu. Kasusnya itu, ketika Bapak Ibu dapat berita tentang suami dan lain sebagainya, keluarga, tanya dulu Pak. Tanya dulu sama yang bersangkutan. Kalau tidak mau tanya sama yang bersangkutan, takut yang bersangkutan dusta, cari tahu Pak. Bagaimana cara dia mencari tahu? Keliling, cari tahu bagaimana caranya. Pandai-pandai Bapak Ibu lah. Sehingga nanti jangan menyesal di akhir. Abang tadi selingkuh, pokoknya aku minta tolong gugat cerai. Tidak, deh, abang dusta. Dijelasin nama suaminya panjang lebar, 20 kali, pokoknya panjang lebar kali tinggi lah. Dijelasin terus sama suaminya. Nggak juga dia yakin, tak percaya juga. Pokoknya gugat cerai. Tiba-tiba, akhirnya suaminya mengiyakan. Jatuhlah cerai dia. Dilalah setelah cerai, datang perempuan yang tertuduh selingkuh tadi. Mohon maaf Kak, saya perempuan yang tertuduh selingkuh tadi. Saya dan suami kakak tidak ada apa-apa. Kami adalah rekan kerja dan itu saya datang untuk mengantarkan proposal bisnis. Tercengang dia. Sudah terlanjur cerai Pak. Mau gimana lagi? Cerai sudah, akhirnya yang terjadi apa? Seorang perempuan. Mohon maaf ibu-ibu ya. Yang perempuan datang kepada suaminya menggugat cerai, itu perempuan nggak benar. Itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong bukan saya. Para ulama mengatakan, Nabi mengatakan, jika seorang perempuan datang kepada suaminya meminta cerai, maka terlaknatlah. Makanya bukan berarti perempuan itu tidak boleh meminta talak, itu bukan berarti tak boleh. Boleh. Boleh, tapi boleh di sini ada sebabnya. Apa sebabnya? Sesuatu yang sangat fatal terjadi, baru dia boleh. Kalau tak fatal, tak bisa terjadi. Jangan mudah-mudah meminta talak itu. Na'udzubillah. Kembali kepada poin tadi. Nah, kembali kepada poin tadi. Itu bayangkan dampak daripada berita yang mohon maaf datang kepada kita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Merusak kita Pak. Berita itu. Yang kedua, bayangkan mudahnya sahabat Nabi, bukan mudahnya si Fulan ibn Fulan tadi mengkafirkan orang yang tidak kafir. Hanya karena mereka tidak mau bayar zakat. Sekarang saya tanya, kalau dia tidak mau bayar zakat, berarti dia kafir atau mengingkari satu syariat? Sekarang saya tanya dulu, dia tidak mau bayar zakat karena apa dulu?
Dia tidak mau bayar zakat karena malas, Ustaz. Kalau cuma karena malas, sebenarnya belum masuk pada tingkatan ingkar. Kecuali dia katakan bahwa zakat itu tidak wajib. Oke? Kalau zakat dia katakan tidak wajib. Padahal agama mewajibkan zakat. Artinya, kalau zakat itu wajib dan dia katakan tidak wajib, sementara Islam mewajibkan, berarti dia mengingkari zakat. Itu dia baru. Kalau sudah mengingkari zakat, dia masuk dalam tahapan ingkar dia, maka dia mengingkari salah satu syariat. Dan belum bisa dikatakan kafir mutlak, bukan. Dia belum bisa dikatakan seorang yang kafir secara mutlak. Dia baru mengingkari salah satu di antara sekian banyak syariat. Maka dalam konteks ini, ulama mengatakan itu adalah bagian daripada kekafiran perbuatan. Ini poin penting bagi kita. Baik. Nah, itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu model. Tapi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kufur adalah tidak membenarkan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah dan termasuk aksioma beragama. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau ada orang tidak membenarkan semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu bagian daripada kekufuran. Kita ambil contoh. Seperti ini sebenarnya kasus lama ya. Kasus-kasus lama, ada orang yang mengingkari sholat misalkan. Bahkan ada mengatakan tidak ada dalil-dalil Al-Quran yang benar tentang kewajiban sholat misalkan. Nah, ini seperti kasusnya Ade Armando, Abu Janda. Nah, ini sebenarnya sama Pak. Ini satu kelompok orang-orang ini. Ini orang-orang seperti ini sebenarnya mereka sudah terindikasi kufur. Sudah terindikasi. Kenapa demikian? Mereka menentang syariat-syariat Islam. Bahkan mereka ada yang mengingkari nilai-nilai agama. Baik. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat. Para ulama membagi 4 macam kekafiran. Ulama membagi kepada 4 macam kekafiran. Yang pertama, kafir ingkar. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah. Kafir ingkar ini, kata ulama, yaitu mengingkari tauhid, mengingkari keberadaan Allah. Tidak, pokoknya Tuhan itu bukan Allah. Tuhan itu ada Tuhan yang lain. Ada Tuhan pohon, ada Tuhan matahari, ada Tuhan binatang, ada Tuhan sesembahan dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kafir ingkar. Dan mereka di dalam hati mereka dan lisan mereka percaya bahwa memang tidak ada Allah. Seperti kelompok ateis atau kelompok yang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, ada namanya kafir penolakan atau juhud, yaitu mengingkari dengan lisan dan mengakui dalam hatinya seperti kafirnya iblis, Umayyah ibn Abi Salat, Bal'am ibn Baur. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kekafiran 2 kelompok di atas pertama dan kedua tadi itu kafirnya mutlak. Nah, ini dia kafir mutlak tadi. Kafir mutlak tadi bahwa mereka yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya mutlak kafirnya. Kepada Allah saja mereka tidak percaya, apalagi kepada Muhammad. Tapi Bapak Ibu, orang kafir Quraisy ini, orang kafir Quraisy kan saya pernah cerita ya, kafir Quraisy itu percaya Allah loh, percaya sama Allah. Kafir Quraisy itu percaya sama Allah, cuma nggak percaya aja sama Nabi Muhammad. Nah, jadi kafirnya apakah mutlak? Dia rusak syahadatnya. Baik, yang ketiga ada namanya kafir mu'anid, yaitu mengetahui kebenaran Islam dalam hatinya dan dinyatakan dengan lisannya, namun ia menolak beriman seperti Abu Thalib. Menurutmu Islam itu betul nggak? Betul. Menurutmu Muhammad itu betul nggak? Betul. Tapi kenapa kau tak beriman? Ya, aku belum bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Ah, ini dia. Namanya kafir mu'anid namanya. Kafir yang
mereka sebenarnya meyakini kebenaran Islam dan kebenaran Rasulullah sebagai seorang nabi, utusan Allah, tapi mereka enggan beriman. Yang terakhir paling banyak, namanya kafir nifak, kafirnya orang munafik. Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekafiran mereka. Menyatakan beriman dengan lisan, namun hatinya mengingkari. Seperti kafirnya orang-orang munafik. Dulu di zaman Nabi, ini sudah sering kita ulang. Banyak sekali orang-orang yang kafir munafik, banyak waktu itu. Mereka Islam, cuman masuk Islamnya terpaksa. Ini saya ambil contoh ya, tapi jangan langsung dilabeli bahwa beliau ini kafir nifak, tapi beliau ini adalah sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib ketika bersitegang dengan Abu Sufyan, ketika mereka berbicara tentang siapa sih sebenarnya Abu Bakar ini, apa kehebatannya. Jadi Bapak Ibu, ini saya cerita ya. Ternyata pernah terjadi dalam satu dialog. Mereka meremehkan Abu Bakar. Siapa mereka nih? Termasuk salah satunya yang mempertanyakan itu adalah Abu Sufyan. Siapa Abu Bakar ini? Apa kehebatannya? Masya Allah. Ingat Bapak Ibu ya. Dalam satu hadis Nabi, la tasubbu li ashabi. Jangan ada di antara kalian yang merendahkan, mencaci maki, menjelek-jelekkan sahabatku, kata Nabi. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang selalu bersama dengan Nabi. Dan jangan pernah meragukan kehebatan Abu Bakar. Meskipun badannya kurus, dalam riwayat ya, Abu Bakar itu kurus Pak, kurus. Tidak setinggi Umar bin Khattab, tidak segagah Umar bin Khattab badannya. Tapi ini ya, perilakunya, lembutnya lebih lembut daripada kapas hatinya. Jangan coba-coba. Tapi tegasnya lebih tegas daripada Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab saja ketika berbicara tentang sesuatu terkhusus masalah Al-Quran itu, apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan melakukan seperti apa yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gak bisa berkutik para sahabat kalau udah begitu dia Pak. Abu Bakar tuh tegasnya bukan main tegasnya Pak. Kalau tak ada yang dilakukan oleh Nabi, tinggalkan. Tidak mau dia. Dan dia mau. Itu memang, makanya di dalam beberapa riwayat dikatakan Abu Bakar itu kopian Nabi. Kopi pastenya Nabi. Hampir tidak ada yang tidak dibuatnya daripada perbuatan Nabi itu. Nah, bayangkan. Begitulah Abu Bakar. Apa kata para orang-orang ini dalam ketika itu? Kalau kata Abu Sufyan, aku bisa kumpulkan para pasukan untuk menggulingkan. Maksudnya dia mau menggulingkan Abu Bakar. Ini di luar ini ya konflik ya. Seketika itu, apa kata Ali bin Abi Thalib? Berdiri. Berdiri Ali bin Abi Thalib dari tempat duduk ya. Wallahi tidak, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, wallahi tidak. Sekali-kali tidak. Itu Ali bin Abi Thalib itu juga sama tuh. Badan kurus, tapi sekali berperang minta ampun. Mengerikan kalau dalam catatan sejarah. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Sufyan? Wahai Abu Sufyan, ternyata engkau ini Islammu masih menyisakan sisa-sisa jahiliyah dalam hatimu. Katanya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abu Sufyan bahwa Abu Sufyan ini masih ada sisa-sisa jahiliyah dalam hati dia. Nah sekarang kita lihat Pak. Ketika Abu Sufyan masuk Islam, kita tidak sedang mencela. Kita tidak mencela Abu Sufyan. Kita hanya ingin membicara tentang sejarah. Ketika Abu Sufyan masuk Islam, ketika itu Abu Sufyan masuk Islam itu salah satu sebabnya adalah khawatir akan hartanya dijarah. Ketika itu Nabi ingin melakukan penaklukan kota Mekah. Sampai Nabi di perbatasan kota Mekah. Mau masuk ke kota Mekah. Ketika ingin masuk ke kota Mekah, Abu Sufyan khawatir harta-hartanya dia ini dan kedudukan-kedudukan dia di masyarakat akan lemah. Maka datanglah Abu Sufyan kepada Nabi menyatakan keislaman.
Dan di sini juga alasan Nabi mengatakan, yang pengen selamat, masuklah ke rumah Abu Sufyan. Dan masuklah ke rumah kalian, kata Nabi. Makanya penaklukan kota Mekah itu, perebutan kota Mekah itu tanpa ada pertumpahan darah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Cuma waktu itu perlu digarisbawahi juga. Ada alasan Abu Sufyan masuk Islam. Salah satunya alasannya itu. Makanya berantem dia sama Hindun. Sampai ke rumah, mencak-mencak Hindun. Kau ini munafik, kata Hindun. Pokoknya begitulah bahasa kita kan. Perang Badar lah dia. Berkelailah suami istri ini. Tapi tidak bisa lagi mereka berhubungan badan. Kenapa? Karena Abu Sufyan sudah masuk ke dalam Islam. Hindun tidak lagi tidak Islam. Belum Islam. Tapi Abu Sufyan sudah masuk Islam. Cuma anak mereka Muawiyah sudah masuk Islam. Muawiyah ibn Abi Sufyan sudah masuk Islam. Nah, masuk Islamnya Muawiyah berbeda dengan masuk Islamnya Abu Sufyan bapaknya. Dan berbeda juga masuk Islamnya Hindun dengan suaminya Abu Sufyan. Nah, ini poin penting. Abu Sufyan masuk Islam. Ketika dia masuk ke dalam Islam tersebut, masih menyisakan, mohon maaf, masih ada kekhawatiran dan keraguan. Dan dia masih ada terikat dengan, mohon maaf, dengan persoalan harta. Makanya bahasa Ali ketika itu, Abu Sufyan, Anda ini sudah Muslim tapi masih menyisakan sisa-sisa jahiliyah dalam hatimu. Dia masih tidak suka dengan, masih ada rasa ketidaksukaan terhadap Abu Bakar. Tahu alasannya apa? Alasannya adalah Abu Sufyan ini masih masuk dalam wilayah Utsmaniyah. Jadi masih masuk dalam lingkaran keluarganya Utsman ibn Affan. Masih masuk dalam lingkaran keluarga Utsman bin Affan. Oleh Abu Sufyan, secara nasabnya Abu Sufyan ini lebih tinggi daripada Abu Bakar, kata dia. Jadi kata siapa? Kata Abu Sufyan, siapa sebenarnya Abu Bakar itu? Apa nasabnya? Sehebat apa nasabnya? Nah, Abu Sufyan sudah berbicara tentang persoalan nasab. Seolah-olah kekhalifahan ini oleh Abu Sufyan harus dikuasai orang yang bernasab bagus. Bukan bernasib ya, bernasab. Nasab itu keturunan. Sehingga Ali bin Abi Thalib ngamuk dia. Tidak ada persoalan nasab. Kalau sudah masuk di dalam Islam, kata Ali bin Abi Thalib, siapapun berhak menjadi pemimpin. Mereka punya kehebatan apapun dan memiliki keimanan yang kuat, berhak menjadi pemimpin. Wah, itu tegasnya Ali bin Abi Thalib. Kembali kepada poin tadi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, masih ada sisa-sisa jahiliyah karena masih mengagungkan nasab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di Madinah itu, sebelum Nabi itu wafat, itu orang-orang munafik sudah banyak. Orang-orang munafik yang masuk Islam terpaksa itu banyak. Karena satu, kenapa dia masuk Islam? Karena kawan-kawan dia sudah masuk Islam. Akhirnya dia terpaksa masuk Islam. Nah, inilah bahasa yang tadi kita sampaikan. Meyakini secara lisan, mengingkari secara hati. Jadi, masalah nggak tuh? Masalah, Pak. Orang masuk sama dengan Islam KTP, tahu Islam KTP? Nah, ini hati-hati betul. Cuma kan dalam Islam ini kan bagus. Nggak apa-apa dia masuk Islam dulu. Nanti kan dia belajar pelan-pelan. Siapa tahu nanti dia jadi orang Islam beneran. Kan begitu. Itu kan husnuzonnya tinggi itu. Tinggi, Pak. Tapi jangan salah. Ada kasus-kasus tertentu yang terjadi orang masuk Islam memang untuk menghancurkan Islam, itu ada. Bukan tidak ada. Contohnya, yaitu tadi. Manusia-manusia yang munafik tadi. Banyak, Pak, dulu, Pak. Bapak Ibu mau tahu cerita ya? Saya ceritakan sedikit. Dulu, banyak orang sengaja masuk Islam hanya karena pengen ke Mekah. Pengen tahu, Pak, keajaiban Masjidil Haram itu seperti apa? Masjid Nabawi seperti apa? Maka orientalis dari Inggris dan Jerman itu dulu paling banyak masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Bahkan sampai ada seorang pemuda masuk Islam, cuma pengen mengopek. Apa namanya mengopek itu? Mengikis Hajar Aswad
Jadi dia pengen ambil tuh batu Hajar Aswad itu. Nah ini waktu ini cerita ya, orientalis nih Pak, orientalis dia. Bukan Islam dia, orang kafir. Masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, otomatis kan dia boleh berhaji. Kalau dulu Pak, kami tahun 2010 saya haji, 2010 itu, waktu saya haji itu di bandara haji itu Pak Ji, itu tertulis di situ. Orang kafir dilarang masuk dua kota suci. Madinah dan Mekah, haram tuh Pak. Kalau sekarang boleh. Sudah ada izin untuk ziarah. Tapi tidak di musim haji ya, di luar musim haji. Itu ada. Boleh sekarang ada kayak di Madinah itu. Karena di Madinah itu kata sebagian para ulama itu masih ikhtilaf tentang tanah haramnya, tanah sucinya itu masih ikhtilaf, berbeda pendapat. Itu sudah ada sekarang. Orang-orang Cina, orang-orang yang sifatnya wisatawan datang, itu banyak Pak. Beberapa kali saya akhir-akhir ini berangkat ke umroh itu selalu bertemu dengan wisatawan-wisatawan asing yang kalau kita sebut orang kafir lah, tidak muslim. Kalau muslim pasti dia pasti bisa masuk kan, karena dia kafir dia nggak masuk. Itu ada gate-nya, ada tour gate-nya. Jadi Bapak Ibu, ketika itu banyak orang-orang yang masuk Islam itu coba pengen melihat keajaiban Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Salah satunya adalah orientalis tadi. Masuk dia ke dalam Islam, pergi dia ke Masjidil Haram, melaksanakan ibadah haji, sampai di Hajar Aswad itu Pak, di kopeknya batu Hajar Aswad tadi. Diambilnya Pak. Diambilnya. Ternyata dia ingin meneliti batu Hajar Aswad ini. Dibawanya pulang ke Inggris. Dilakukanlah penelitian. Akhirnya yang terjadi apa? Masuk Islam beneran Pak. Gara-gara batu Hajar Aswad tadi. Ternyata setelah dilakukan penelitian melalui penelitian laboratorium, umur batu Hajar Aswad ini lebih lama daripada umur yang semestinya. Sampai dia mengatakan dalam bukunya itu keanehan batu Hajar Aswad itu. Dan dia tidak berani mengatakan bahwa batu Hajar Aswad ini datang dari bumi. Tak berani dia katakan. Yang dia berani katakan adalah batu Hajar Aswad ini betul-betul dari surga. Coba bayangkan. Dia berani mengatakan begitu. Itu satu. Tapi ada juga yang dengan yang lain ada, maksud yang lain ada. Snok Horgan misalkan. Yang menghancurkan Samudra Pasai. Aceh. Itu kan kerajaan Islam yang besar di Nusantara kita nih. Samudra Pasai itu di Indonesia ini. Nah, kerajaan Samudra Pasai besar ini hancur dengan masuknya seorang pemuda yang bernama Snok Horgan, orientalis, yang ingin menghancurkan Islam ketika itu di Indonesia ini. Masuk dia menikah dengan salah satu anak orang dalam, kalau bahasa lainnya abdi dalam, anak darah biru lah namanya, darah biru. Menikahlah. Setelah menikah dia masuk menjadi penasehat kerajaan, diobrak-abrik di dalam tersebut. Karena dia sudah belajar di Mekah, belajar agama Islam di Mekah, dia tinggal di Mekah, balik kemudian dia menjadi seorang dai ulama. Mengaku bahwa diri dia ulama. Apa yang terjadi Pak? Dia lakukan kerusakan dan pengkhianatan, propaganda, adu domba. Akhirnya hancurlah Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu. Ini sejarah nih Pak. Nah dia ini termasuk salah satunya ya orang munafik. Masuk Islam terpaksa tujuannya untuk menghancurkan Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah itu pembagian daripada para sahabat. Sekarang pertanyaannya muncul. Kita masuk yang mana? 1, 2, 3, 4. Kita masuk yang mana? Bapak Ibu kita masuk yang mana? Enggak ada. Jangan kita masuk. Kafir 1, 2, 3, 4. Enggak ada. Kita berislamlah dengan benar, berimanlah dengan baik. Nah, sekarang lihat pendapat yang lain. Kata para ulama, ada pendapat lain. Kafir itu terbagi dua, besar dan kecil. Kafir besar, kafir mutlak yang tadi kita sampaikan. Kafir kecil itu, nah sekarang kafir kecil. Kafir kecil itu contohnya apa? Kafir kecil, contohnya mereka yang masih meratapi. Contoh, ada orang-orang yang meratapi kematian suaminya, orang tuanya menangis guling-guling di atas lantai. Kata para ulama, bagian daripada kekufuran, berlebihan.
Maksudnya para ulama ini mengatakan orang yang berlebihan dalam sesuatu, berlebihan dalam contoh, berlebihan memanusiakan manusia. Contoh ya, berlebihan dalam memanusiakan manusia. Contoh ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Tapi jangan tersinggung, khusus buat ibu-ibu. Jangan tersinggung. Ini kita khawatir terjebak dalam lingkaran-lingkaran akidah yang rusak. Bapak Ibu suka melihat ada ustadz-ustadz tenar gitu di TV-TV. Ya kan? Di TV-TV. Ketika sholat isya berkumandang, masjid sunyi, softnya cuma 1-2. Ketika ustadz itu datang, ustadz yang tenar di TV-TV itu, bukan penuh lagi masjid tuh, sampai jalan-jalan macet. Yang begini-begini itu hati-hati. Kalau hati dia tidak bersih, kami Ustadz mau datang menengok Ustadz. Kami selama ini cuma tengok di TV Ustadz. Kami datang Ustadz rela dari jauh-jauh untuk datang melihat Ustadz saja. Rusak akidahnya. Rusak. Rusak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Rusak. Ini poin penting ini untuk disampaikan. Apalagi, mohon maaf, sampai mengeluh-elukan. Berlebihan dalam memuji dan memuja. Itu masalah itu Bapak Ibu, masalah. Jangan dikira yang begitu-begitu itu baik. Hati-hati. Tapi kan ustadznya tak salah. Mungkin ustadznya tak salah. Cara kita yang salah. Bisa dipahami ya? Cara kita yang salah. Dan ini perlu Pak. Perlu kita sampaikan keberhati-hatian terhadap hati kita nih. Tidak boleh kita mengidolakan manusia itu melebihi Tuhan. Demi ustadz tadi rela datang jauh-jauh. Sementara Tuhan di samping rumah, masjid tak pernah datang. Hati-hati betul. Ini poin penting Pak. Tidak usahlah kita tidak datang pengajian, tak usah, tak apalah. Tapi sholat itu Allah loh. Untuk seorang ustadz yang datang dari jauh, rela datang dari ujung-ujung sana, hujan-hujan macet panjang pun kita tempuh Pak. Tapi masjid samping rumah yang setiap hari dapat pahalanya lebih besar daripada mengunjungi ustadz tadi, kita nggak ada datang. Bisa dipahami sampai di sini Pak. Jadi hati-hati. Hati-hati betul. Jangan sampai rusak. Jangan sampai rusak. Terkhusus buat ibu-ibu. Saya khawatir Bu. Jujur ya, saya khawatir. Kan banyak sekarang nih ustadz-ustadz yang favoritnya mak-mak nih. Banyak betul. Hati-hati betul. Saya tak salahkan. Ibu mau punya ustadz favorit boleh. Alhamdulillah ibu memfavoritkan ustadz daripada preman. Tapi ada tapinya, hati-hati. Hati-hati. Mantan preman jadi ustadz banyak. Ada, bagus. Mantan ustadz jadi preman bahaya Pak. Saya kasih tahu apa adanya. Bisa dipahami ibu ya? Bapak ibu khusus sebut ibu-ibu nih. Jangan berlebihan mengidolakan siapapun. Tidak boleh. Berlebihan. Ustaz, Pak. Sampai teriak-teriak. Sampai angkat-angkat tangan. Wah Ustaz, foto. Sampai melanggar syariat. Saya tanya, ada enggak yang begitu? Ada enggak? Kemarin ada enggak yang begitu? Tidak ada ya? Alhamdulillah kalau tak ada. Tapi kalau bapak-bapak yang begitu curiga kita. Curiga kita kalau bapak-bapak yang begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi sebatas. Kalau bahasa lainnya ala kadarnya. Itu bisa masuk dalam kategori kafir kecil. Berlebihan. Israf namanya. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kemudian menghina nasab. Mencaci maki keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Bapak Ibu, sebagai keterangan lebih untuk kita semua. Ada hal-hal penting yang harus dipahami. Yang pertama, jangan mudah memvonis kafir seseorang. Jangan mudah memvonis seseorang itu masuk neraka. Tak Allah terima orang macam kau nih masuk neraka kau nih, kafir kau nih. Yang begini-begini ini jangan mudah-mudah Bapak Ibu. Siapapun mereka, pelaku maksiat besar apapun dia. Kita tidak tahu jalan hidup orang. Bisa jadi, bisa jadi.
mereka masuk surga, kita sebaliknya Pak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu hati-hati betul Pak, hati-hati betul. Jadi jangan mudah-mudahan. Nah, ada perintah dalam Al-Quran, ada. Apa perintah dalam Al-Quran? Validasi, klarifikasi. Verifikasi, validasi, dan klarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, jika kamu pergi di jalan Allah, maka berdakwahlah atau maka bertabayunlah. Hendaklah bertabayun, mencari sesuatu penjelasan, klarifikasi, verifikasi, validasi. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang ketika kalian bertemu kepada mereka dan mereka mengatakan salam kepada kalian, lasta mu'minan, engkau bukan orang mukmin. Nah, ini tak boleh. Tabtaghuna aradal hayatid dunya, yang kemudian mereka hanya sebenarnya menginginkan gemerlap kehidupan dunia. Menghukumi seorang muslim telah keluar daripada Islam dan telah masuk dalam kekufuran. Tidak dibenarkan. Man kaffara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan seorang muslim, dia telah kafir. Nah, ini hati-hati betul. Yang kedua, larangan mengkafirkan atau larangan pengkafiran untuk berhati-hati. Jadi jangan mudah mengkafirkan seseorang. Karena kata para ulama, hati-hati. Salah satu bentuk kehati-hatian adalah tidak mudahnya mengkafirkan seseorang. Yang ketiga, menghindari pengkafiran individual, personal, kecuali setelah tegaknya hujjah dan yang muktabar. Setelah Bapak Ibu tahu, misal, Fulan ibn Fulan. Sekarang kan susah nih Bapak Ibu. Tiba-tiba datang orang, mohon maaf, Nasrani. Dia Nasrani, cuman Bapak Ibu tidak tahu kalau dia Nasrani. Assalamualaikum. Ada enggak orang Nasrani begitu sama kita sekarang? Ada. Cuman kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kita nggak tahu bagaimana Pak Ustaz? Ya terjawab, kalau Bapak Ibu jawab, nggak ada masalah. Misal Bapak Ibu jawab, waalaikumsalam. Ya nggak ada masalah. Kalau terjawab, waalaikumsalam. Nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu dia non-muslim, dia kafir, Bapak Ibu jawab juga. Nah, itu masalah. Misal, ini pernah kejadian kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Tidak ada salam, tidak ada sejahtera bagi kalian. Kata Siti Aisyah, tidak ada kesejahteraan. Pernah terjadi? Pernah. Bagaimana cara kita menjawab salam kepada orang kafir? Kalau orang kafir mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar dia mengatakan, kafir dia tapi. Atau Assalamualaikum kata orang kafir. Kita jawabnya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Wa'alaik. Wa'alaika. Ya Bapak Ibu, wa'alaik. Wa'alaik. Pertanyaannya sederhana. Wa'alaika di sini. Kenapa kita tidak sampaikan salam dan sejahteranya itu? Barakatuhunya. Karena mereka tidak muslim. Tapi, ada tapinya yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau kita tahu mereka memang bukan orang kafir, ya tak ada masalah kita katakan kafir juga nggak ada masalah. Tapi dengan bahasa yang halus baik. Tapi kalau kita tidak tahu, bisa jadi yang mengucapkan itu memang orang muslim. Cuma karena kita sudah terlanjur, mohon maaf, mengidentifikasi dia, sudah berpikiran bahwa dia orang kafir, kita katakan kafir. Wah, itu masalah bagi kita, Pak. Makanya bahasanya Nabi, bahasanya para ulama, jangan mudah-mudah mengkafir. Lebih baik kita tidak mengkafirkan orang kafir daripada mengkafirkan orang muslim. Lebih baik tidak mengkafirkan orang kafir karena ketidaktahuan kita daripada mengkafirkan sesama muslim yang kita tahu kalau dia Misal Bapak Ibu tidak tahu kalau dia kafir, ya tidak terucap kafir, ya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas-jelas dia muslim jelas-jelas muslim ya, malah kita kafirkan, dosa besar kita. Oke Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada orang kafir jelas-jelas kafir, tidak kita kafirkan, dosa besar. Kecuali kita tidak tahu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya kata para ulama, harus dicari dulu kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa dia ini kafir atau bukan. Jangan cepat-cepat. Kalaupun sudah benar dia kafir dan kita tahu kafir, kan tak perlu orang kafir di sini. Tidak bisa juga. Bapak Ibu punya tetangga non-muslim.
orang Nasrani misalkan. Orang kafir sini, orang kafir sini. Kan tidak begitu cara berkomunikasi yang baik dengan sesama tetangga. Meskipun mereka orang kafir, kan tak perlu melabeli dengan keras, dengan kasar terhadap mereka sebagai orang kafir. Meskipun mereka kafir, kita perlu berkomunikasi yang baik. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini? Nah, ini poin penting nih Bapak Ibu. Terakhir yang keempat, vonis pengkafiran tidak boleh keluar kecuali dari ahli ilmu yang mengetahui syarat-syarat dan penghalang kekafiran. Nah, jadi bagi kita orang-orang awam ini, bagi kita yang orang-orang awam ini, tak pantas, tak boleh mengkafirkan sesama muslim. Siapa dong Ustaz? Ini lain cerita. Pernah terjadi, pernah dulu. Pada masanya tabi'in, para ulama salafus soleh. Dan ini Bapak Ibu, mereka berada pada tingkat keilmuan yang tinggi. Dan mereka pun mengkafirkan itu ada alasan tertentu yang memang mereka harus sampaikan. Kalau tidak bisa. Bapak Ibu pernah dengar ya, Syekh Siti Jenar. Pernah dengar cerita Syekh Siti Jenar? Nah, Syekh Siti Jenar ini sempat dikafirkan oleh sebagian para wali-wali songo yang lain karena ada perbedaan pandangan di sisi akidah yang menurut mereka berseberangan. Sehingga terjadilah konflik ketika itu antara beberapa wali tadi dengan Syekh Siti Jenar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting. Tapi mereka ini kan keilmuannya tidak seperti kita. Tidak seperti kita. Kalau keilmuan kita sama seperti Imam Nawawi, Imam Tirmizi, itu pun mereka saja mengkafirkan orang, hati-hati. Lah kita sudah tidak sehebat Imam Syafi'i. Kan pernah terjadi pada kasus Ustaz Adi Hidayat itu. Ustaz Adi Hidayat dikafirkan itu. Terjadi pada kasus Ustaz Adi Hidayat. Dikafirkan Ustaz Adi Hidayat. Lah kalau Ustaz Adi Hidayat aja dikafirkan, kita diapain? Ya kan Bapak Ibu? Akan kacau tuh. Nah, itu poin penting. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan mudah-mudah. Nah, sekarang apa sebenarnya alasan penghalang kekafiran seseorang? Satu, kalau ada Bapak Ibu misalkan dipaksa. Bang Ardi misalkan. Kalau kau mau makan, aku kasih makan. Tapi dengan catatan keluar daripada Islam. Dipaksa nggak tuh? Dia udah miskin banget, gempa bumi, bingung mau gimana, terpaksa dia kafir hanya untuk makan dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu, di dalam bahasa para ulama itu tidak bisa dikatakan dia kafir. Kenapa? Dia melakukan perbuatan tersebut ada paksaan. Dipaksa. Kalau tidak kafir kau kutembak mati. Nah, ini kan pernah terjadi pada sahabat Nabi ketika itu. 3 orang. 1 anaknya, 2 ayah dan ibunya. Dibunuhlah dua-dua ini. Maka yang terakhir ini, yang pemuda ini mau tidak mau dia mengatakan, aku keluar daripada Islam. Kata Abu Jahal, aku cuma mau kau keluar mengucapkan aku keluar daripada Islam. Akhirnya diucapkanlah bahwa dia keluar daripada Islam. Setelah orang tuanya dibunuh. Yasir ibn Ammar namanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya keluarlah dia dari Islam. Tidak ditegur Nabi selama 3 hari. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dia lakukan adalah untuk menjaga diri dia. Dan itu tidak disalahkan. Akhirnya Bapak Ibu, dalam poin tersebut, ketika ada orang memaksa kita, ancamannya adalah nyawa untuk keluar daripada Islam, maka sesungguhnya kita tidak keluar daripada Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalau Bapak Ibu tetap teguh ingin menjaga, ya silahkan, tidak ada masalah. Yang kedua, kekafiran secara lisan. Orang yang kafir secara lisan, ini poin penting juga. Ini sebenarnya, tapi bukan berarti dijadikan kekafiran secara lisan. Jadi gini, ada orang yang suka, kau kafir tak? Kadang-kadang aku kafir, kata dia. Nah, ini masalah tuh, masalah itu. Tapi secara hukum qat'iynya dia belum bisa terjebak dalam kekufuran, kekafiran. Cuma mempermainkan begini bisa menjebak seseorang terjebak dalam kekafiran secara mutlak. Terjebak belum tentu masuk, tapi makanya bahasanya para ulama berhati-hatilah. Baik, yang ketiga, karena kebodohan. Kan ada orang yang tak mengerti sama sekali, memang tak tahu apa hukum babi itu halal, kata dia. Halal babi itu halal, kata dia. Dimakannya lah, karena dia tak tahu. Nah, ini kita tak bisa juga memvonis dia kafir.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, sekarang terakhir bagi kita penutup untuk kita semua. Untuk kita semua, artinya Bapak Ibu, kondisi yang tadi kita sampaikan, yang 4 tadi yang kita sampaikan, kita bisa saja terjebak dalam kekufuran secara mutlak, kekafiran secara mutlak. Kita bisa saja terjebak kekafiran secara juhud. Kita bisa terjebak dalam kekafiran secara mu'anid. Kita bisa juga terjebak dalam kekafiran secara nifak. Maka hati-hati. Kita ini orang beriman. Orang-orang beriman harus bisa menjaga keimanannya agar tidak terjebak dalam kekufuran. Khawatir. Yang paling dekat dengan kita di antara 4 itu yang mana? Nifak. Hati-hati terjebak dalam kafir nifak atau kafirnya orang-orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.